Kemudian yang terakhir ini pembahasan memang agak panjang tapi saya ambil awalnya saja. Pembahasan tentang nyolatin mayit, kemudian mengantarkan mayit ke kuburan, kemudian hadir saat dikuburkan mayit, dan itu saya sampaikan nanti pas bab penguburan ada hal-hal sangat penting yang perlu kita bahas. Dan makruh perempuan ikut ke makam. Kita bahas nanti. Tapi saya ambil satu hadis dulu untuk pembukaan bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Artinya barang siapa yang menyaksikan mayat sampai disolatkan, berarti dari meninggal di rumahnya sampai disolatkan dia hadir tuh, sampai disolatkan, falahu qiratun, maka orang tersebut dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan kalau orang menyaksikan mayat sampai dikuburkan, jadi bukan cuma ikut nyolatin, sampai dikuburkan, falahu qiratani, maka orang itu mendapatkan 2 qirat. Kenapa 2? Karena 1, posisi dia hadir sampai sholat, 2, posisi sholat sampai menguburkan, 2 qirat. Ditanya, qila wa mal qiratani ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apa itu 2 qirat? Ini kami sahabat kagak tahu 2 qirat. Sahabat nanya. Akhirnya Nabi menjawab, mithlul jabalain al-azimain. Qirat itu seperti 1 gunung yang besar. Berarti 2 qirat itu 2 gunung yang besar. Nah, sekarang bapak-bapak mohon maaf, gunung terbesar di dunia gunung apa? Oh, sepi. Tertinggi apa tertinggi? Kalau tertinggi kan Mount Everest di Nepal. Oh. Yang tertinggi, tapi kalau terbesar tertinggi itu ya? Apa? Mount Everest? Mount Everest. Oh, Mount Everest. Everest. Tertinggi pertama itu. Iya, tertinggi di dunia. Kalau gunung itu yang di Ambon itu? Gunung apa itu? Yang Kinabalu. Gunung apa? Kalimantan. Itu gunung tertinggi juga ya? Gunung tertinggi juga itu kalau nggak salah. Di Asia itu tertinggi di Asia. Sampai saya lihat ujungnya itu udah ketutup, kena awan ujungnya itu. Saya turun di bandara itu tuh di Malaysia itu satu provinsi namanya Provinsi Sabah. Itu kalau kita turun di bandara, saya turun di Sabah itu, keluar bandara pas gerbang itu langsung ngelihat ke gunung itu Kinabalu. Itu gunung di Asia tertinggi. Nah berarti anggaplah nggak usah ngomong gunung terbesar dulu lah, kejauhan ini ngomongnya aja sulit, berat apa nggak usah. Sulit dah ngomongnya. Kita pakai Gunung Pangrango aja dah udah. Yang ada di depan mata Gunung Pangrango. Itu kalau pahala kita sekali 1 mayat segede Gunung Pangrango, gimana ceritanya coba? Maksudnya dermawannya Allah, padahal cuma duduk nungguin mayat disolatin sampai ikut sholat, kemudian nganterin ke makam. Kalau timbang-timbang berat dan sulit, seberat apa sih gitu? Sesulit apa sih? Gitu kan? Namun dermawannya Allah dibalas dengan pekerjaan yang ringan. Bisa 2 gunung azimain, 2 gunung besar Allah kasih pahala. Cuma balik lagi, iman ngomong begitu tapi hawa nafsu. Ke makam, aduh males pusing, belum makan lagi. Alasan aja. Padahal gunung gede lagi nunggu nih, Gunung Pangrango sama Gunung Salak nih. Lagi nunggu pahala buat dicatatin buku amal kita. Tapi kenyataannya orang itu. Makanya selalu guru-guru kita nyampaikan apa? Huffatil jannatu bil makarih. Kalau orang Sunda bilang, sorga itu dikulilingan ku kawegah.
Surga itu dikelilingi oleh rasa malas. Hawa mau sholat malas, bangun subuh malas, bangun apa malas. Wa huffatin naru bisyahawat. Kalau neraka itu dikelilinginya bukan pakai kawegah, tapi pakai syahwat. Makanya perkara-perkara yang mengantarkan kepada neraka itu sesuai dengan syahwat. Minuman keras sesuai dengan syahwat. Zina sesuai dengan syahwat. Nongkrong sesuai dengan syahwat. Ngerokok sesuai dengan syahwat. Semua sesuai dengan syahwat. Perzinahan sesuai dengan syahwat. Ya, sebenarnya Allah itu kasih anugerah surga begitu mudah jalan ke sana. Pak Saring mau ke bioskop, nonton Pak Saring nih. Itu kan tiket ke neraka. Keluar duit nggak Pak Saring? Berapa duit tuh kalau nonton di bioskop? Ya berapa deh contohnya? Soalnya saya nggak pernah nonton Pak Saring, nggak punya. Saya nggak pernah nonton, nggak punya duit kayaknya nih. Waduh kacau. Berapa nonton ke bioskop Pak Saring? Berapa sih sekarang bioskop? Ini kayaknya ahli surga semua nggak pernah ke bioskop. Anggaplah 50.000 lah, anggap. Ke bioskop 50.000. Sekarang ke masjid dipungut biaya nggak nih ke sini? Dipungut biaya nggak ke masjid? Yang sholat zuhur 50.000 ada nggak? Enggak. Allah kasih mudah. Allah kasih mudah. Tapi coba tuh berangkat ke musola ini, ke masjid ini 50.000 tuh tukar kekencleng daripada ke bioskop. Coba berat nggak? Berat. Bahkan kalau masukin 50.000 itu sejarahnya setahun nggak putus-putus itu. Pak tau nggak Pak? Wah, keropak itu kalau dibuka sama pengurus tuh, itu yang paling besar mah duit saya. Nggak ada. Yang lain mah 2.000, 3 goceng 1.000. Paling besar 10.000 yang saya. Padahal sekali itu seumur hidup. Makanya kalau ada sebuah program nih perhatikan. Kalau ada sebuah program yang memang jumlahnya kecil, jangan sok-sokan gede, jangan. Latih istiqomah. Contoh, ada salah satu masjid dulu saya membuat sebuah program itu sedekah 2.000 setiap subuh. Itu sedekah 2.000 setiap subuh, pokoknya berangkat jamaah subuh sedekah. Berdasarkan apa? Dalil Nabi. Di mana Nabi mengatakan, Innal barakata fi bukuri ummati. Sesungguhnya keberkahan itu bagi umatku ada di waktu sesubuh mungkin. Maka saat sesubuh mungkin Nabi menganjurkan bersedekahlah kamu sesubuh mungkin. Nah kita bersedekah waktu subuh ke siapa? Kan gitu. Ke siapa? Dan sedekah apa yang bisa kita sinambungkan setiap subuh? Gitu. Akhirnya saya telaah dengan keadaan, kondisi dan lain-lain. Saya sepakati, Pak, gimana kalau setiap subuh kita sedekah 2.000? Siapa Ustaz? Khusus ada sedekah subuh. Taruh 2.000. Dibuka seminggu, subhanallah, dapat 800, 900, 800, 700. Pokoknya 7 ke atas dapatnya. Tapi saya nitip. Jangan sesekali ada yang masuk ke 50.000. Jangan. 20.000 jangan, 10.000 jangan, jangan pokoknya. Ini khusus kenceng 2.000. Kenapa? Permainan setan. Masukin 100.000. Tas. Awalnya ikhlas 100.000. Udah lillahi ta'ala 100.000 subuh sekarang mah lagi banyak duit soalnya. Tapi di keropak yang ini nih. Setan tuh hebat, gagah. Oh, kamu mau, dermawan kamu mah. Besok aja pas subuh malam-malam. Bu, ada uang 2.000 Bu. Emang kemarin nggak masukin? Kemarin udah sih 100. Ya sudah, itu kan 100 kalau dibagi 2.000 kalau kan 50 hari. Udahlah. Hanya kepikiran ke situ. Oh, berarti 50 hari saya nggak usah masukin lah karena 2.000 kali 50 kan 100, udah beres. Akhirnya besok lusa nggak masukin. 50 hari udah lewat nggak masukin lagi. Sampai 50 tahun nggak ikutan lagi. Itu hebatnya setan tuh. Makanya sampai Nabi yang selalu saya sarankan ke siapapun, Nabi mengatakan khairul amal adwamuha wa inqan. Sebaik-baiknya amal itu adalah amal yang kita sinambungkan walaupun kecil. Makanya kalau Anda sholat duha bisa dawam hanya 2 rakaat, jangan sok-sokan 4 rakaat. Kecuali kalau Anda mau melatih istiqomah Anda di 4 rakaat. Anda latih. Kenapa? Itu setan tuh muncul.
Kemarin kan 8 rakaat, berarti cukup buat 2 hari, 4. Ya hari ini besok mah nggak usah duha. Kan kemarin itu Allahu Akbar. Coba. Kayak orang mau kurban, itu digoda setan. Tahun kemarin kan udah kurban lagi sih. Ujung-ujungnya kurban kagak, duit buat kurban habis gitu. Habis sudah. Ustadz Muhi mau ngecor bentaran lagi. Ustadz Muhi lagi. Dulu kan saya udah nyumbang 1 juta. Berarti kan 1 juta kalau kali itu. Terus dia kalah. Akhirnya nyumbang kagak, duitnya habis. Gitu aja sudah. Itu hebatnya setan. Makanya Allah berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Coba lihat terjemahannya. Coba lihat, itu perjanjian Allah itu. Musuh kita yang nyata itu setan. Tetangga kita ngefitnah kita, bukan dia yang fitnah kita. Jangan terlalu membenci mereka. Kenapa? Ada setan yang menggoda dia. Betul, dia jadi budak setan. Tapi inti musuh kita bukan dia, tapi setan yang menggoda dia. Ya dia betul dalam kesalahan yang besar, memfitnah dan lain-lain. Namun kebencian kita jangan terlalu membencinya. Jangan berlebihan, apalagi sampai balas dendam. Dia jelek, kita dendam, ya sama rata kita dengan dia dalam kejelekannya. A'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya yang hebat itu kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi, Allahu Akbar. Nabi itu apa ya? Dihina, dicaci maki, jalan aja. Ibarat kata gini, ya hari ini kamu benci saya, ya silahkan. Hari ini kamu nyaci maki saya, silahkan. Tapi di masa depan kamu akan berterima kasih kepada saya. Di masa depan kamu akan melihat betapa beruntungnya apa yang saya katakan. Istilahnya orang itu kamu akan sadar loh nanti. Seperti kami dulu di pesantren, dulu saya dididik begitu. Lagi ngaji, lagi mondok nih, lagi pesantren, jangan dengar ada yang hasud, ada yang, karena setiap pesantren ada yang bandelnya. Setiap pesantren ada yang jahilnya. Setiap pesantren dimanapun, mau di Mekah, mau di Yaman, mau di mana, ada yang bandelnya. Udah ketetapan Allah begitu. Nah kalau kita jadi santri, ada yang jahilin kita, berhenti mondoknya ada yang jahil, itu bakalan jadi apa-apa. Karena dia pindah kemanapun yang jahil itu ada. Harusnya lawan dulu. Dengan apa lawannya? Dengan kita istiqamah dan terus berjuang mempelajari ilmu. Sudah, nggak usah nghirawin. Nah bahasanya kami ini dulu di pesantren, Muhyiddin, kamu hari ini dicaci maki, dihina, disepelein. 15 tahun yang akan datang kamu akan didatangi mereka dan mereka butuh sama kamu. Sampai begitu bahasanya. Penyemangat dari seorang guru begitu. Akhirnya kita berjuang. Dan ternyata 2 patah kata terbukti. Orang-orang dulu hasud kepada kita, sekarang merapat ke kita. Kita yang bantuin mereka, kita yang tunjukkan jalan-jalan terbaik untuk kehidupannya. Subhanallah. Ya. Taib ayah bunda, mungkin itu saja karena sudah lumayan lama nih. Ada yang mau bertanya nggak? Apa udah kemalaman Mbak Sari? Udah tutup doa aja deh. Ya, majelis ilmu kemalaman mah panas pantat Mbak Sari. Taburin nama setan. Ya, ayah wallahan bisawab. Namun ayah bunda, titipan pesan dari saya yang terakhir sebelum saya tutup doa. Tolong nanti tanggal 9 Muharram itu puasa Tasu'ah. Betul, Nabi belum pernah menjalankannya, tapi Nabi memerintahkannya dan Nabi merencanakannya. Namun ajal lebih dulu mendatangi Nabi, akhirnya Nabi tidak puasa tanggal 9. Kalau tanggal 10 itu sudah jelas-jelas. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana puasa Ashura ya Rasulullah?" Nabi menjawab, puasa Ashura mengkifarati dosamu 1 tahun yang lalu. Nah, ini beruntung sekali. Selebihnya daripada itu bersedekah dan lain-lain, hari Ashura sangat dianjurkan. Ibadah semuanya dianjurkan, berbagi dianjurkan, menyantuni anak yatim dianjurkan. Namun memang pada hari Ashura ada kelebihan tersendiri, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, memerintahkan di hari Ashura. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda semuanya, hari Ashura lakukanlah beragam ibadah, namun jangan berlebihan juga. Ya, berlebihan dalam artian seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada hari Ashura.
Itu berbahaya sekali. Naudzubillah min dzalik, keluar daripada syariat. Kalau kita nggak usah tuh ikuti Nabi puasa Asyura, ada kelebihan rezeki bersedekah. Tidak ada kelebihan dari sekarang minta sama Allah agar Allah berikan di hari Asyura bisa bersedekah. Baik sedekah ke tetangga, sedekah ke yatim, sedekah ke orang tua, sedekah ke anak cucu, terlebih sedekah ke tempat-tempat agama, pesantren, masjid dan lain-lain, terlebih kepada orang-orang yang berada di agama, santri dan lain-lain. Itu pahalanya sangat besar. Istiqamah, sayang khawatir tahun depan Asyura kita nggak ketemu lagi. والله أعلم بالصواب. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا قلبا خاشعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا حساب ولا عتاب ولا تعب ولا نصب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.